Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Berkat Pagi. Baik, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebanyakan orang-orang saat ini mereka menganggap bahwa kehidupan mereka itu mereka hidup untuk sebuah pilihan. Bahkan saya sendiri pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan bahwa dia hidup itu untuk pilihan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita hidup oleh karena Tuhan. Bahkan nantinya pun kita akan kembali kepada yang menciptakan kita, itu atas kehendaknya Tuhan. Yang artinya kehidupan kita ini adalah milik Tuhan dan seharusnya hidup kita untuk Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah hati yang tak tergoda. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang salah dalam melangkah, mengambil suatu langkah, mengambil keputusan. Bahkan kita tahu ketika kita salah mengambil langkah, konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan suatu kefatalan. Kita akan melakukan hal-hal yang berakibat fatal ketika kita salah untuk kita mengambil keputusan, untuk kita melangkah. Nah, setiap orang itu punya peluang yang sama untuk mereka mengambil langkah yang salah. Karena apa? Lama mendapatkan jawaban doa sehingga mengalami keputusasaan sampai mereka melangkah pada jalan yang salah. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan kepada kita untuk kita berhati-hati. Karena apa saudara? Karena tidak menutup kemungkinan akhir-akhir ini banyak orang yang imannya makin lemah, makin menurun. Ketika mereka mengalami kekecewaan terhadap apa? Terhadap orang-orang terdekat, entah itu orang tua, saudara, teman, bahkan di dalam pekerjaan sekalipun dapat mengecewakan. Sehingga hal-hal itu menimbulkan dalam hati kita kebencian, kedengkian, rasa permusuhan. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sini kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-14 dan di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan janganlah menempuh jalan orang fasik. Jauhilah jalan itu. Di sini ayat firman Tuhan ini menekankan kepada kita untuk kita berhati-hati terhadap hati kita. Agar apa? Agar kita tidak menempuh jalan orang fasik dengan menolak kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana agar kita tidak sampai kepada jalannya orang fasik atau tidak berjalan di jalan yang salah?
Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah masih di pasalnya yang sama, di pasal 4, di ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, dari hati kita pun bisa memancarkan kehidupan yang baik kalau hati kita terjaga juga dengan baik. Kalau hati kita sudah mulai timbul seperti hal-hal yang sudah saya ucapkan di awal tadi, kebencian, kedengkian, rasa permusuhan, sehingga kita melakukan hal-hal yang salah, maka kehidupan kita bukan lagi menjadi berkat atau terang, tetapi kehidupan kita akan menjadi suatu sandungan bagi banyak orang. Hal yang pertama adalah menjaga hati kita. Hal yang kedua yang akan kita lihat adalah menjaga pergaulan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, di sana dikatakan pergaulan yang buruk mempengaruhi kehidupan orang baik. Nah, saat ini banyak orang-orang yang terpengaruh oleh keadaan zaman, mengikuti zaman ini sampai mereka lupa kepada apa yang seharusnya mereka jaga. Bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan, karena hal-hal itu pun dapat mempengaruhi pola pikir kita tanpa sadar. Lama-kelamaan kita setuju dan mulai ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal-hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan iman kita sebagai orang percaya. Sebabnya Amsal memberikan saran tegas agar kita benar-benar menjaga hati kita, menjauhi hal-hal yang membawa kepada kejatuhan. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk membaca dalam ayatnya yang ke-18, lalu lompat di ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang ke-26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah segala jalanmu tetap. Oleh sebab itu, sebelum kita terperangkap dalam kefasikan, marilah kita benar-benar menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, agar kita tidak tergoda oleh kefasikan duniawi dan kejahatan-kejahatan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dan tetap melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.